Hidup Pak Jokowi. Saya cuma pengen mengingatkan satu, Pak Prabowo, satu orang aja, Pak Presiden. Pak, rakyat ini temenmu, jangan salah milih temen. Bukan hidup Jokowi, hidup rakyat. Rakyat ini bersedia menderita kalau demi kebaikan. Wes mau diancam kayak apa, ayo kita lapar bersama, nggak masalah toh. Asal jangan kita lapar, kamu makan kenyang sendirian. Enggak, kita menderita bersama, nggak apa-apa kok. Apa yang menjadi dasar kamu, Pak Presiden? Ngomong hidup Jokowi. Kurang keras, hidup Jokowi. Kalau nggak ada Jokowi, saya nggak jadi presiden. Lah, yang saya pertanyakan adalah apa motivasinya Pak Presiden ngomong itu? Sehingga rakyat mendengar itu, kemudian rakyat ngambek. Bikinlah gerakan namanya Indonesia Gelap, karena memang Indonesia sedang gelap. Jadi orang tidak membahas substansi bahwa pelakunya adalah Joko Widodo. Nah, alhamdulillahnya tidak ada angin, tidak ada hujan. Presiden terpilih sendiri yang ngaku. Tanpa pertolongan Pak Joko Widodo, tidak mungkin kami menang pemilu. Hidup Pak Jokowi. Ngaku. Dan alhamdulillahnya sekarang Mahkamah Konstitusi barusan juga ngaku. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan istri Menteri Desa Pak Yandri mempertegas bahwa pejabat negara terlibat dalam kecurangan pelaksanaan pilkada, cawe-cawe, sehingga istrinya bisa menang. Pertanyaan saya ke Mahkamah Konstitusi, kalau Mahkamah yakin ada pejabat negara cawe-cawe saat pilkada, kenapa Mahkamah Konstitusi tidak yakin ada pejabat negara yang namanya presiden cawe-cawe dalam pilpres untuk memenangkan anak? Yang kita anut ini prosesnya seperti itu, berarti kita sedang menghadapi kegelapan. Dia menganut dulmun, dolim, bodoh. Kita tahu bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul itu adalah hak esensial sebagai warga. Tapi negara takut dengan suara-suara. Sudah suara, pakai topeng lagi, negara takut. Cuman teriak bayar, negara takut. Dengan lukisan negara takut. Apalagi kalau sudah cerita filsafatnya Mas Abrang, tambah takut tuh negara. Saya pengen kita semua mati gagah di hadapan Tuhan. Oke, hidup mungkin menderita, hidup mungkin nggak bisa ngapa-ngapain. Paling tidak saya bisa buang muka kalau lihat dia di depan saya. Bukan untuk ngapa-ngapain, itu perlawanan paling lemah. Mungkin kamu bisa menguasai Indonesia, kamu bisa meremehkan kita semua. Tapi kamu tidak bisa aku anggap tidak sebagai manusia. Bukan keluarga bangsa Indonesia, tapi keluarga yang bisa memagari laut. Pak Khalid sebenarnya tidak paham saja. Sekarang ada jenis bambu baru, tidak tumbuh oleh orang yang menanamkan, tapi tumbuh sendiri. Makanya pelakunya tidak pernah ketemu karena dia muncul sendiri. Bagaimana nasib bumi kalau bumi itu digali terus-menerus? Pak BM, digali terus. Apa yang terjadi di dalam pusat bumi? Apakah timur bisa menghubungkan barat kalau digali? Gitu. Ternyata setelah jauh digali, terdengar sebuah suara di dalam bumi itu. Begitu diperbesar, direkam oleh para ilmuwan, suara itu berbunyi, hidup Jokowi. Memilih pemimpin mesti matang. Kalau pakai teorinya, pemimpin itu level negara itu mampu melihat 25 tahun ke depan seperti apa.
Ini 5 tahun aja nggak bisa ngelihatnya cuman bisa menang berikutnya kok. Pasti semua inisiatifnya tidak punya jangka panjang, pertimbangan yang panjang. Nah, di sini hukum dan para ahli lainnya menjadi pembantu menyeimbangkan. Tapi kalau ya Indonesia ini mau nggak seneng saya Indonesia gelap, tapi saya setengah mati mencari lampunya ini di mana ini. Saya juga tidak habis mengerti kenapa keluarga ini begitu diagung-agungkan. Coba sebut apa betul prestasinya bagi rakyat Indonesia. Ternyata negara bekerja tidak untuk memakmurkan kita, bangsanya sendiri. Ada kepentingan-kepentingan lain yang bergerak. Itu sebabnya saya tidak terlalu yakin dengan Pak Presiden hari ini akan memberikan perubahan bermakna kalau dia takut menegakkan kebenaran atau bisa kita katakan sama sekali tidak punya niat untuk menyentuh pelaku-pelaku kejahatan di Republik ini.